Teman-teman, ini adalah Wuling Aira EV, mobil yang menggemparkan Gias 2026 karena dijual mulai harga 155 juta. Tapi saat itu saya sengaja tidak test drive di Gias 2026 karena satu, memberikan kesempatan untuk konsumen mencoba yang langsung beli, dan yang kedua adalah test track-nya saat itu terbatas, teman-teman. Saya sudah cek, ternyata muternya hanya sebentar dan saya nggak bisa terlalu merasakan mobil ini bagaimana ketika diajak jalan di kondisi sebenarnya. Sekarang saya sudah jalan jauh dengan mobil ini. Memang tidak terlalu jauh karena hanya sekitar 100 km karena keterbatasan waktu, tapi saya dengan jarak tersebut saya sudah bisa menyimpulkan bagaimana mobil ini. Ini adalah Wuling Aira EV yang paling mahal alias yang long range. Seperti apa ulasannya? Bersama saya Fernanda Misha, ikutin videonya sampai habis. Mengemudikan mobil ini di dalam kota sangat menyenangkan karena dimensinya ringkas dan juga dia tersedia 3 mode berkendara, yaitu ada Eco, ada Standar, dan ada Sport. Kalau nyetir jarak agak jauh, baiknya di mode Sport karena dia responnya lebih instan dan menyalip-nyalip kendaraan lebih mudah. Sementara posisi duduk yang saya rasakan, jujur Li, ini saya jalan sekitar 1,5 jam, lebih hampir 2 jam. Saya ngerasa agak pegal sedikit saja, teman-teman. Kalau dibandingkan dengan REV, ini lebih baik sih. Tapi yang saya agak heran ada di part selanjutnya. Ikutin terus. Nah, ini yang saya agak heran, teman-teman. Saya ngerasa di pendahulunya atau adiknya ya, bisa dibilang Wuling REV, itu duduknya tuh lebih luas, teman-teman. Ini kok saya ngerasanya lebih agak sempit ya. Apakah mungkin ini yang harus dilakukan Wuling karena dia bagasinya juga cukup lebih dari Wuling REV? Saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas kepala saya juga lumayan nempel ini, teman-teman. Ada sekitar 3 jari. Dan ini posisi mengemudi saya, dan teman-teman bisa lihat saya agak mentok. Ya, nggak tahu kenapa ya. Saya padahal berharapnya mobil ini tuh bisa lebih luas dibandingkan dengan REV. Ternyata Aira EV tidak begitu luas. Mungkin yang duduk di kursi belakang ini adalah yang cocok di tinggi di bawah 173 cm atau mungkin anak-anak sekalian. Tapi yang saya apresiasi adalah walau duduk di kursi baris keduanya itu agak sempit buat saya, tapi ini bagasinya lebih luas sedikit dibandingkan Wuling REV. Saya ngerasanya gitu. Dan dia ini sudah pakai tombol elektrik, teman-teman. Jadi walaupun ini buka tutupnya masih manual dan ini ringan, teman-teman, nih saya bisa peragakan, tapi dia sangat memudahkan karena nggak perlu pakai dari depan atau colok-colok kunci. Dia tinggal tekan seperti ini, langsung terbuka. Jadi gimana, teman-teman? Itu kesimpulan saya ketika menguji jalan mobil ini. Saya memang belum bisa menguji untuk konsumsi energinya karena dia juga tidak ada. Saya sudah cek, tidak tersedia multi information display yang bisa memperlihatkan berapa konsumsi energinya. Saya harus melakukan full to full, yang mana itu saya harus meminjam mobil ini dalam durasi lebih lama. Tapi klaim Wuling Indonesia, mobil ini cost per kilometernya ada di angka Rp151. Jadi gimana, teman-teman? Tertarik nggak beli Wuling Aira EV ini untuk teman seharian, teman-teman? Tulis di kolom komentar dan juga jangan lupa follow @arfiansyah23 di Instagram dan Arfian Alamsyah di YouTube. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!